sebelum UTS kemarin, dosen Pak Barkah ya sudah sampai materi pembelajarannya sudah sampai mana? Siapa yang bisa memberikan penjelasan? Apakah sudah ngutak-ngatik menghitung lapis tambah dengan BB misalkan, dengan FPD gitu? Barangkali ada yang Pak, ya. Kalau FWD sama BB itu baru disampaikan tadi, Pak. Tadi ya? Iya, baru tadi. Sampai di mana tuh, Kevin? Ya, jadi baru masuk ke bab apa tadi tuh survei kondisi jalan tuh yang FWB sama BB itu baru tadi pagi, Pak. Kebetulan tadi pagi tuh Pak Barkah ngajar ya. Nah, ngajarnya itu tentang materi yang tadi yang FWD sama BB. Gitu, Pak. Makanya saya bilang juga beruntung kalian dosennya Pak Barkah. Karena dia tahu rencananya nanti untuk proses ke depannya. Oke. Saya akan coba share screen soal BB tugas 4 ya. Sebentar ya. Gimana caranya lagi? Sorry ya. Caranya kita gimana nih? Saya lupa. Tugas 3, tugas 4. Sebentar. Apa ya? Sebentar. Sebentar ya. Saya buka soalnya buat nanti. Bentar, sorry, sabar. Tugas 4. Sudah nampak belum? Wow. Jadi tugas 4 itu menghitung tebal lapis tambah dengan menggunakan data Bankkemen. Ya. Tujuan dari tugas ini
mahasiswa mampu merancang tebal perkerasan tambah. Itu di garis bawah ya. Mahasiswa mampu merancang tebal perkerasan tambah menggunakan data Bengkelman BIM. Ya. Uraian tugasnya itu mengolah data lendutan hasil pengukuran dengan BB dan menentukan segmen jalan dengan memperhatikan tingkat keseragaman nilai lendutan. Gimana ya kalau ada yang masuk? Sebentar ya. Nah, bisa beginilah. Kasihan Desmond. Terus kemana lagi? sorry ya. Ya, balik lagi. Kenapa? Bentar, saya mau screen lagi. Meskipun saya sering gini, tetap aja gaptek lah. Saya akui aja gaptek nih. Ya, objek garapannya tadi sudah. Yang kedua, merancang tebal lapis tambah dengan menggunakan hasil olahan data, hasil tugas terstruktur 3. Nah, tolong ininya diganti. Ininya nggak ada. Kan kita kemarin tugas 3-nya ini, menghitung ini. Nggak usah menggunakan data itu, nanti saya kasih saja. Yang harus dikerjakan, olah data lendutan sampai dengan penentuan segmen dan lendutan segmen. Desain tebal lapis tambah dengan metode PDT05-2005B. Bobot penilaiannya nggak usah dipikirin lah, pokoknya semuanya kerjakan ya. Rubrik penilaian, saya harus ikuti nih. Perhitungan koreksi lendutan, pembagian segmen dengan memperhatikan FK, penentuan lendutan segmen, perhitungan tebal lapis tambah, penentuan lendutan rencana, penentuan tebal lapis tambah. Itu yang harus kalian kerjakan. Tugasnya dari saya itu, jelaskan mengenai Bengkelman BIM. Ya. Apa tuh yang disebut Bengkelman BIM? Untuk apa itu Bengkelman BIM? Tolong jelaskan. Jelaskan mengenai metode PDT 05-2005B. Setahu saya, metode PDT 05-2005B itu adalah menghitung lapis tambah. Terus yang C, jelaskan urutan prosedur perhitungan dengan metode Bengkelman BIM. Dan dari mulai lendutan, keseragaman lendutan, dan sampai dengan jenis lapis tambah. Selanjutnya, melakukan perhitungan berdasarkan data sebagai berikut. Ini datanya. Ini nanti saya share. Data tambahan, tebal hot mix aspal 6 cm. Jalan, kolektor. Overlay yang akan kita tambahkan yaitu laston. Karena ada 3 macam. Overlay itu ada laston modifikasi, dan ada lataston. Di buku pedoman PDT 05-2005B itu sudah terangkum.
Ya, itu soalnya. Segera nanti setelah pertemuan ini, soal ini akan saya share. Akan saya upload di e-learning untuk kalian download. Itu teman-teman soal yang akan saya berikan. Barangkali mau didiskusikan, ditanyakan, silakan. Pak, mohon izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Untuk di tugas yang keempat ini nanti seperti biasa Pak membuat presentasi juga Pak. Sama. Itu tuntutan dari fakultas, bukan dari saya. Oke Pak, baik Pak. Jadi buatkan dalam bentuk Word-nya, buatkan dalam bentuk PPT. Sebenarnya PPT itu harusnya dipresentasikan, tapi saya nggak usah lah, sudah saja buatkan PPT-nya. Itu penilaiannya itu jadinya biar kalian juga tahu bagaimana sih penilaiannya itu. Segmentasi lendutan dan lendutan terkoreksi. Itu yang saya nilai. Ini menurut dari sana nih, dari Pak Barkah lah. D-wakil dan D-izin serta perhitungan tebal overlay. Terus yang ketiga, kelengkapan dan detail laporan tugas. Ya. Yang selanjutnya itu ada diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Nah, yang keempat itu saya ganti dengan pembuatan PPT. Oke, Ulia. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya tidak akan berbuat jolim terhadap mahasiswa. Ya, saya nggak mau jolim. Tapi tolong buat tugas kan. Tugasnya tolong dibuat. Ya. Tapi kalau misalkan tugasnya tidak dibuat, saya tidak memberi nilai, saya bukan jolim kan. Tapi apa yang mau dinilai? Gitu. Kalau menurut saya, tidak semua tugas, kemarin tugas 3 ya, tidak semua tugas 2, tugas 3 itu sesuai dengan apa yang saya harapkan. Enggak semua. Tapi saya sangat menghargai kepada kalian yang mengerjakan tugas. Jadi tidak mungkin yang mengerjakan tugas itu akan mendapat nilai D tugasnya. Enggak mungkin. Ya. Rata-rata nilai dari saya yang 1, 2, 3 ini tidak ada yang lebih rendah dari 65 kok. Yang paling tingginya saya nilai 85. Jadi saya nilai pada teman-teman yang harus tahu ya. Kan tadi itu saya sudah sebutkan ada 4 kolom tuh. Misalkan aja contohnya kemarin. Tugas 3 ya. Perhitungan ekipasi atau PDF kendaraan. Itu satu nilai. Perhitungan CESAL itu 1 nilai. Kelengkapan dan detail laporan gitu ya. Itu 1 nilai. Yang keempat, PPT presentasi. Nah, saya tidak masukkan presentasinya, tapi saya masukkan PPT-nya. Jadi saya sarankan kepada teman-teman itu sesibuk apapun
buatkanlah tugas. Kalau dibuatkan tugas, minimal 65 dapat. Tapi kalau tidak membuatkan tugas, apa yang mau saya nilai, itu saja masalahnya. Bukan saya tidak kasihan kepada kalian yang sibuk, yang tidak sempat mengerjakan tugas. Bukan itu. Kalau misalkan tidak mengerjakan tugas, satu-satunya saya tidak ngasih nilai. Ya, mungkin di satu sisi saya maaf ya, kalau Pak Yayat gampang lah. Tapi saya punya prinsip. Jadi kalau tidak mengerjakan, ya tadi. Mana bisa saya ngasih nilai. Jadi kepada teman-teman, buatkanlah tugas. Saya nggak peduli, punten sorry ya pakai bahasa. Karena saya nggak bisa lihat sih. Kalian apa tuh ya, dapat informasi dari teman, gitu ya. Hanya dirubah penampilannya saja, misalkan nih, itu pun sudah mendapat nilai. Padahal kasarnya di antara kalian itu melakukan, anggaplah penjiplakan kan, duplikasi. Tapi saya hargai itu, dia membuat duplikasi juga. Tapi kalau tidak menyerahkan upload tugas, masalahnya saya harus menilai apa yang harus dinilai ya. Mungkin saya tidak apa ya, tidak sependapat dengan asisten yang lain ya. Kalau asisten yang lain tetap aja harus. Kalau sama kurangi nilai. Kalau saya enggak. Tapi ada tapinya sih. Kalau bisa, kalau kalian menjiplak, sorry ya, menjiplak, ya tampilannya bedakan lah. Dan kalian sendiri, meskipun itu hasil meniru, menjiplak ya, tapi kalian tahu itu, paham. Sehingga kalau nanti tugas 4 ini keluar di ujian, di UAS, kalian bisa. Meskipun kalian itu mengerjakan tugasnya hasil lirik kiri, hasil lirik kanan. Buat saya nggak masalah. Itu pun sudah usaha kok. Dibanding yang dia tidak mengupload tugas. Berarti dia tidak punya usaha. Ya. Tuh. Saya coba lagi nih mau share ya, tapi nggak tahu bisa atau nggak, sorry ya. Bentar. Bisa nggak ya? Bisa lah, bisa. Mana ya? Nah, ini. Sudah ada, Ulia, Rizya? Sudah, Pak. Sudah, Ya, Pak. Pipin ya. Maaf saya manggilnya yang ingat aja. Mengerjakan ini dengan baik. Ini. Saya tidak akan ngasih
ini secara anggaplah PPT ini saya kasih gitu. Jangan. Tapi nanti suatu saat sudah selesai UAS, Pak, saya meminta PPT itu, ya saya kasih. Kalau sekarang silakan screenshot saja lah. Ada berapa bagian ya menghitung tebal lapis tambah. Versi PDT 05 ya, PDT 05 2005B. Perhitungan koreksi lanjutan. Kalian akan melakukan koreksi lanjutan. 1 TUT plus TP berapa? Ini angka 75 ini saya Saya contoh soal sih. Contoh soalnya ada di sini sebentar. Nah, di sini. Ya, TUTP katanya di sini contoh soalnya, tapi saya nggak perlihatkan, susah lah, jelimet banget. Jadi perhitungan koreksi lanjutan itu langkah pertama TU plus TP berapa? Silahkan di screenshot lah. Yang kedua, temperatur lapis beraspal TL itu yaitu 1/3 dikalikan TP ditambah TT ditambah TB berapa? Yang ketiga, faktor temperatur FT. Oh, sorry ya. Ya. Ini ada berapa hasilnya ya? Kan ini yang dicari dari TL-nya. TL-nya sudah dapat ini. Ini rumus nih. Ya. Yang keempat, faktor koreksi musim, CA. Kan tadi di soalnya musim kemarau. Silakan cari di tabelnya. Kalau tidak salah itu CA-nya itu 1,2. Nah, silakan di screenshot aja. Saya gampangnya seperti ini gitulah. Kalau kalian punya versi lain silakan saja. Yang kelima, FKB, bengkel membim, BB itu bengkel membim ya. Faktor koreksi beban uji BB, yaitu FKB BB 77, ini kali beban uji dikali pangkat ini. Itu dapat sekian. Yang keenam, DB, mencari DB nih. Atau DB itu lanjutan balik. 2 kali ini nih rumusnya. FKB BB-nya tadi sudah ketemu ini. CA-nya tadi ketemu kan 1,2, FT-nya tadi ketemu. D3 kurang D1 itu dari soal. Akhirnya DB lanjutan baliknya ketemu. Yang ketujuh, simpangan baku atau standar deviasi. Ya, dengan rumus ini. Yang ke-8, lanjutan balik rata-rata atau DR. Dengan rumus ini, saya menemukan sekian. Ini juga sama, simpangan baku itu deviasi itu, dengan rumus ini, saya ketemu 0,11. Kalau di screenshot silahkan. Tadi langkah pertama itu adalah perhitungan koreksi lanjutan. Selanjutnya dengan ada berapa? Ada 8 tahapan. Yang B, pembagian segmen. Pembagian segmen. Ya. Kita menghitung faktor keseragaman FK. Ini rumusnya. Ya.
faktor keseragaman FK 0,11. Nah, ini sorry. Ini contoh saya. Saya harusnya menyampaikan kepada teman-teman itu dari awal tadi, sehingga ini angka dari mana bisa paham. Tapi nggak akan keburu waktunya. Dan juga bukan saya, Pak Barka, yang menjelasin. FK itu faktor keseragaman. FK izin faktor keseragaman yang diizinkan. Faktor keseragamannya 0 sampai 10% sangat baik. 11% sampai 20% baik. 21% sampai 30% cukup baik. Jadi nilai FK ini nih yang soal saya nih. Jadi nilai FK 27,03 yang ini termasuk keseragaman cukup baik. Silahkan di screenshot ya. Yang C, penentuan lendutan segmen. Satu, lendutan wakil, D wakil, asumsi jalan yang mau ditinjau jalan kolektor. K katanya 1,64. Ya. Wakil DL untuk materi D wakil, akhirnya nanti D wakilnya ketemu. Supaya memudahkan kalian belajar untuk mengerjakan, silakan screenshot. D, tahap D nih, saya bilang tahap D ya. Penentuan lendutan rencana. Lendutan rencana atau izin, D izin, ini rumusnya. Ya. Lendutan rencana atau D izin, nah, ya, D izin 22208 kali CESA. Ya. CESA-nya nanti kan sudah dapat. Jadi nanti lendutan rencananya, lendutan atau D izinnya adalah bisa didapat. Kalau tidak tatap muka, beginilah susah. Saya sendiri juga susah. Yang tahap E, penentuan tebal lapis tambah. Tebal lapis tambah H0 seperti ini. Nanti H0-nya lon ini, lon ini dibagi ini, ya, ketemu 6,09. Ini soal saya nih. Kalau mestinya sih kalau soal saya diserahkan utuh semuanya, saya nggak usah ngejelasin, kalian saya yakin pasti langsung paham. Tapi sekarang coba aja di screenshot saja. Udah, tahap ini tahap E. Ini untuk mencari FK tebal. Silakan di screenshot. Temperatur perkerasan rata-rata tahunan. Nanti ketemu ini. Tabel faktor koreksi tebal lapis tambah penyesuaian FK tebal katanya. Tabel ini sudah tersedia. Tinggal kita menentukan stabilitasnya. FK tebalnya berapa. Silakan di screenshot. Terakhir, koreksi tebal lapis tambah penyesuaian surface
Laston modifikasi. Kalau pakai laston modifikasi MR berarti MR-nya 3000 MPa ya. Stabilitas marsalnya 1000. Gini nih. Ya. Risiko dari diskusi online. Nah, ini kesimpulan. Nantinya kalian mengerjakan itu sampai kesimpulan. Berapa tebal lapis tambah yang diperlukan apabila menggunakan laston modulus resilient 2000 MPa dengan stabilitas Marshall 800 kilo. Kesimpulannya ya Allah, sorry. Tebal lapis tambah yang diperlukan adalah sekian apabila menggunakan laston modifikasi dengan modulus resilient 3000 MPa dengan stabilitas Marshall 1000 kg. Ini adalah kesimpulan dari tugas. Jadi kalau melihat dari tahap 1 tadi ya, soalnya nanti saya berikan, kalian tidak memerlukan 3 minggu. Minggu depan pun kalian sudah bisa upload. Ya. Kalau menurut saya, untuk tidak mengganggu tugas kalian yang lainnya, begitu selesai langsung saja upload. Jangan takut salah, takut apa gitu, jangan. Langsung upload, itu pun sudah punya nilai, saya bilang juga. Langsung sudah punya nilai. Jadi begitu upload, ketemu, udah punya nilai 65. Padahal masih ada salah. Nanti kalian begitu diperiksa ulang, ada 2 minggu tuh, punya kesempatan, ternyata saya salah. Udah perbaiki, upload lagi. Ya, jadi nilainya naik. Itu. Ya, saya mau hentikan berbagi ini. Begitu penjelasan tugas dan sedikit apa tuh ya? Anggap apa ya? Petunjuk pengerjaan tugas, meskipun petunjuk itu harusnya datang dari Pak dosennya, tapi nggak apa-apa, dari saya juga sama saja. Barangkali ada yang mau didiskusikan dengan saya setelah saya menjelaskan soal dan solusi tadi. Pak, mau izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau untuk asistensinya sendiri itu di tiap minggunya kita full online apa nanti di minggu depan offline, Pak? Lihat situasi ya, Ulia ya. Iya, kalau memungkinkan, saya inginnya tatap muka ya, offline ya. Tapi kalau tidak memungkinkan, online juga nggak apa-apa lah. Tapi kalau saya mengharapkan ada tatap muka lah. Untuk misalkan gini, untuk tugas 4, ya online-nya 2 kali, offline-nya 1 kali lah. Gitu. Sehingga kita ada menampung pertanyaan atau diskusi dari teman-teman. Oke? Oke, Pak. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Enggak. Kalau misalkan posisinya lagi di luar kota dan nggak bisa offline, gimana ya, Pak? Bisa online nggak? Bisa, Pak. Kalau Oke. online. Kamu online saja. Oh, iya. Makasih, Pak.
Iya, saya tidak mau jolim ke mahasiswa. Saya bilang juga gitu. Enggak, saya nggak mau. Kalau kamu, apalagi misalkan yang kerja ya, yang kerja. Aduh, saya kerja. Kalau misalkan saya harus tatap muka, berarti honor saya dipotong. Sorry ya, sorry. Nggak usah lah, udah online saja. Ya, kalau saya pun kesempatannya misalkan minggu depan, saya apa ya? Saya offline ya, offline. Tapi ada yang nggak bisa offline, nggak bisa tatap muka, nggak apa-apa online saja. Nanti saya sambil saya asisten ini sama saya online saja seperti ini gitu. Jadi Mas ya? Baik Pak, makasih Pak. Iya, nggak apa-apa. Yang penting saya bilang juga, kamu mengerti, bisa mengerjakan tugas, dan upload tugas. Mengerti saja tidak cukup. Mengerti mengerjakan tugas juga tidak cukup kalau tidak diupload. Gitu. Karena sampai saat ini teman-teman ya, ini kelas sorry ya, ini kelas BD. Sorry sebentar nih, saya mau absen nih. Ada 10 orang, kasihan nih kalau nggak di absen. Dapat Demas. Kenapa Demas? Demas kamu tuh di DBC ya? Saya di jam 3 Pak. Oh, Muhammad Demas ya. Iya ya, ada. Iya Pak. Muhammad Demas. Apa? Enoki. Jepi. Jepi. Kevin. Pira sudah diabsenin tadi di BC kalau nggak salah. Rizky ya. Ulia. Oke. Yogi. Oke. Yogi, tugas Iya, Pak. udah upload belum? Ini lagi Pak, sebentar wifi-nya lagi bermasalah Pak. Ini sayanya hujan besar Pak. Ya, oke. Saya sudah janji lah. Sebentar. Iya hari ini Pak. Ya. Demas? Ya Pak, Udah tugas 3-nya udah upload belum? udah selesai tapi belum diupload Pak. Saya bilang juga. Iya Pak, nanti maghrib ya Pak. Ya silakan sih. Silakan. Makasih Pak. Ya. Maaf Pak. Ini. Jadi saya bilang juga mengerti nggak cukup, dikerjakan nggak cukup, kalau nggak diupload, Mas. Iya Bapak. Maaf Pak. Oke. Masih ada yang mau bertanya, mau diskusi? Sudah 50 menit. Saya ingin saya tidak mau mengganggu banyak mengganggu waktu kalian. Karena saya paham
kalian masih banyak tugas yang lain yang harusnya kalian kerjakan segera. Jadi saya kalau misalkan saya rasa cukup, saya akan cukup saja. Tidak akan bertele-tele, gitu ya. Jadi kalau misalkan sampai sini, saya informasikan ya, soalnya nanti saya upload. Ya, saya upload saja. Pastinya, ya di-upload saja lah. Tugasnya nanti saya upload. Saya harapkan minggu depan itu sudah semuanya breng aja, semuanya upload. Ya, jadi kalian punya 2 minggu, punya 1 minggu depan ya, 2 minggu tuh. Kalian sudah tidak memikirkan lagi PPJ. Pikirkanlah tugas yang lebih berat lagi. Ya, kalau tidak ada lagi yang mau didiskusikan, saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah saum bagi yang melaksanakannya, dan saya mohon maaf kalau selama ini saya memberikan bimbingan, pembelajaran kurang memuaskan kalian. Saya mohon maaf, dan saya nitip sesusah-susahnya, sesibuk-sibuknya kalian, tugas upload. Ya. Kalau sudah diupload, benarnya belakangan. Ya. Minimal sudah punya nilai. Tapi sayang banget kalau sudah diupload nggak ngerti gitu ya. Padahal itu nanti jadi bahan UAS. Ya. Dari saya cukup dulu ya. Kita menjelang maghrib. Sekali lagi saya mohon maaf. Selamat melaksanakan ibadah saum bagi yang melaksanakan. Terima kasih sudah kepada 10 orang yang sudah mengikuti asistensi dengan saya. Oleh karena itu saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.